Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Nur Wahyunita AM, NIM 86231202044, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan membahas isu kebijakan pendidikan. Sebelumnya saya akan membahas mengenai isu. Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi atau penyesuaian secara swasta. Kasus pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan menurut Hansford and Mann. Sedangkan menurut Berry and Janes and Cheese, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan pada stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara objek dengan subjek yang lain. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif atau terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Di sini ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, domestifikasi dan stupidikasi, yaitu proses domestifikasi atau penjinakan dan stupidikasi atau pembodohan dalam pendidikan disebut juga imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya di sini peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjalankan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Yang kedua yaitu indokrinasi, adalah sebuah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa menancapkan kukunya dalam penentuan kurikulum. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, semuanya berada dalam genggaman pemerintah tanpa ada kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Yang ketiga yaitu demokrasi dalam pendidikan, sistem pendidikan demokratis yang tak lebih dari sekedar nama, tanpa menyuguhkan kesempatan-kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang tengah digaungkan belakangan ini terkait wajib belajar. Bahkan dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi dari setiap insan. Namun ternyata masih banyak cukup kalangan yang belum atau mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan karena berbagai macam keterbatasan. Yang keempat yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara di Asia Tenggara ketika menghadapi krisis pada tahun 1997. Akibat kurangnya kapital budaya tidak kuat menahan krisis sehingga berakibat keterpurukan yang berlarut seperti yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin.
dari data-data primar yang diperoleh sehingga mendekati komprehensifan dan maksud-maksud lainnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari meta-analisis. Kelebihannya yang pertama yaitu meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antara penelitian dengan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif, fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada efek size. Dan yang terakhir, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Adapun kekurangan dari meta-analisis yang pertama, bias towards ethical, yang berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua yaitu publication bias meta-analisis yang menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi sehingga dianggap penelitian tidak representatif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Yang ketiga, Apples and Oranges metode. Ini bisa dianalogikan seperti membedakan antara buah jeruk dan apel, artinya mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Dalam melakukan analisis, peneliti sebaiknya melakukan ekstraksi pada data dan statik yang terdiri dari efek size, ukuran sampel, variabel moderator yang mungkin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan meta-analisis. Tujuan meta-analisis secara lebih sederhana dan mencakup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis atas analisis dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil-hasil penelitian secara kuantitatif. Penelitian meta-analisis ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsisten suatu penelitian yang sejenis, yang keempat, untuk memperoleh estimasi efek size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Dan yang terakhir, melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis maupun dengan melakukan estimasi. Selanjutnya, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meta-analisis. Yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Pencarian literatur ini dapat dilakukan secara manual atau melalui situs-situs internet. Yang ketiga, melakukan perhitungan efek size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap efek size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas efek size dalam model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka lanjut ke langkah berikutnya. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka menuju ke langkah selanjutnya. Yang kelima, analisis variabel moderator. Yang keenam, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis.